menambahkan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat seperti surga. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menjelaskan bahawa surga adalah alam akhirat yang membahagiakan untuk manusia yang hendak tinggal di alamnya. Artinya, keberadaan surga memang menjamin kehidupan siapapun yang tinggal di dalamnya. Dan surga merupakan imbalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang surga, mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang dapat masuk surga. Namun ternyata yang lebih utama, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-jannatu mushtaqa ila 4 nafar, talil Quran, wa hafidhul lisan, wa mut'imul ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah talil Quran, pembaca Al-Quran. Golongan ini ialah golongan orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala, baik di setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada, bahkan saat luang, waktu luang maupun waktu sempit. Bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, padahal kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan terasa tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Hanya Allah yang dapat menenangkan hati kita. Lalu yang kedua, wahafidhul lisan, yakni orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, mencaci maki dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti yang kita ketahui, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang bagi kita yang tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal, tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka. Bahkan jika tak dijaga, juga dapat membuat kita menyampaikan segala fitnah. Dengan beragam fungsi lisan di atas, maka hendaknya kita betul-betul dapat menjaga lisan agar tidak menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Dan yang terakhir ialah wasaimin fi syahri Ramadan,
orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar hanya kewajiban, tapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan oleh surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat, orang-orang yang berpuasa kelak di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan orang-orang yang berpuasa, lalu dikatakan pada orang-orang yang berpuasa, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu keempat golongan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang benar hanya datang dari Allah, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.